Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast 19. Di podcast kali ini kami mengambil tema orang muda itu berperan, bukan baperan. Tapi sebelum podcastnya dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Vincentia Prasasti dari kelas 11 MIPA 2. Saya Yosepi Nurmalitasari dari kelas 11 IPS 1. Saya Vanessa dari kelas 11 MIPA 1. Saya Mikael Dimas Mardika dari kelas 11 MIPA 2. So, enjoy this podcast. Kamu kenapa, Nes? I would be a better person if I listen to my mom to study well. I wish time could be turned back. If I try harder, people will not underestimate me anymore. Aku ngerasa aku kurang menghargai hidupku, Pin. Aku gak ngedengerin kata-kata orang tuaku. Dan sekarang aku mengalami kegagalan. Udah, gak apa-apa. Sebagai anak muda, kamu sudah berusaha bekerja keras. Kamu harus lebih menghargai hidupmu ya, Nes. Semoga itu bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti buatmu. Ngomong-ngomong soal menghargai hidup, kalian pernah gak sih kepikiran kita kan udah lama hidup dari kita bayi, tapi kita pernah gak sih buat menghargai hidup kita? Kalau aku sih ngerasa belum menghargai hidupku. Seringkali aku lupa makan, begadang terus, bahkan begadangku itu buat main game non-stop gitu loh. Iya juga ya, kok aku juga ngerasa belum menghargai hidupku juga ya. Aku juga sering lupa makan, main HP sampai lupa waktu, bahkan juga sering begadang. Iya nih, sama. Aku juga belum menghargai. Ya, sering main game sampai lupa waktu juga. Emang kalau nggak menghargai hidup tuh kayak gimana sih? Aku ingat dulu pernah tahu di pelajaran agama, tidak menghargai hidup tuh kayak mengakhiri hidup gitu. Contohnya kayak aborsi, bunuh diri, gitu-gitu. Oh, gitu. Aku pengen menghargai hidupku nih, tapi gimana ya caranya? Menurutku sih diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Oh, berarti kayak olahraga gitu? Nah, bener. Mungkin kayak diisi olahraga, kayak saudaraku yang ikut pencak silat. Dulu aku pernah tanya tentang pencak silat, kayak manfaatnya gitu. Terus katanya dia dapat pelajaran tentang kehidupan. Kayak hidup tuh harus berani, disiplin, percaya diri, harus bisa bersosialisasi dengan baik karena manusia makhluk sosial, sama sportif. Wah, bener juga ya. Gimana kalau kita sekali-sekali olahraga bareng gitu? Pasti seru, iya nggak sih? Boleh juga nih, agendakan langsung aja. Setuju, nanti kita sekalian main bareng aja. Pokoknya habisin waktu bersama deh. Makan bareng juga seru nih kayaknya. Oh iya, tiap aku makan seafood, mesti badanku langsung gatel-gatel, terus merah-merah gitu. Itu namanya alergi, Dim. Jadi, alergi atau disebut juga hipersensitivitas itu merupakan salah satu gangguan sistem pertahanan tubuh yang menyerang sistem pertahanan tubuh kita. Tapi kadang aku waktu makan seafood kok malah sesak nafas ya? Iya, jadi biasanya setiap orang mengalami gejala alergi yang berbeda-beda. Tetapi ada beberapa gejala yang umum dialami penderita alergi. Gejala tersebut antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebih, dan kesulitan bernapas. Alergi sendiri yaitu peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Antigen yang menyebabkan alergi disebut alergen, yaitu unsur asing yang secara keliru dianggap berbahaya oleh sistem kekebalan tubuh. Sehingga, jika terpapar, bisa mengakibatkan reaksi alergi. Dengan kata lain, tubuh kita akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Kok aku nggak pernah ngerasain itu semua ya? Berarti tandanya imunitas tubuhmu lebih bagus. Imun yang bagus bisa didapat dengan olahraga, seperti kata Dimas tadi, dan menjaga pola makan yang baik. Wah, kalau gitu aku juga mau menjaga pertahanan tubuhku dengan baik deh. Karena jaga kesehatan kan juga salah satu bentuk menghargai hidup. Iya, selain itu, melakukan hobi juga bentuk menghargai hidup loh. Emang hobi kamu apa, Pin? Nonton film, tapi aku udah lama nggak nonton film di bioskop nih. Kangen banget nggak sih?
Kangen banget dong, udah setahun aku juga nggak nonton film di bioskop gara-gara ada pandemi. Aku ada ide nih. Gimana kalau kita bisa nonton bioskop dengan loop? Nanti kita buat kotak dari kardus untuk menaruh loop dan HP. Lalu loop diletakkan pada bagian depan dan HP di belakangnya. Hah? Emang bisa ya? Bisa dong, sinar dari HP dibiaskan oleh loop dari medium yang rapat ke medium yang lebih renggang, sehingga cahaya yang dibiaskan lebih besar. Dan peristiwa pembiasan cahaya ini disebut dengan dispersi. Mau nambahin aja nih, jadi peristiwa itu peristiwa di mana penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik pada loop lewat pembiasan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna yang berbeda, sehingga menghasilkan pelangi di sekitaran loop. Oh, jadi gitu ya? Iya, kerennya lagi, nanti di sekitaran loop bisa ada pelanginya saat sinyal terang atau dominan dengan cahaya putih. Karena peristiwa penguraian polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik, membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai warna cahaya yang berbeda, sehingga menghasilkan pelangi di sekitaran loop. Loh, berarti cara kerjanya sama seperti sorot lampu proyektor film di bioskop dong? Kalau gitu, itu juga termasuk salah satu contoh dari efek Tyndall. Penghamburan berkas cahaya apa bukan sih? Iya, benar. Jadi, efek Tyndall merupakan penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Karena ukuran partikel koloid dan suspensi yang cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar. Sedangkan partikel larutan sangat kecil tidak dapat menghamburkan cahaya. Contoh lainnya yaitu warna biru langit di pagi hari, sorot lampu tampak jelas pada saat kabut, dan sebagainya. Wah, bagus juga ya. Boleh nih kita coba buat aja. Oh iya, gimana kalau kita jual proyektor film bioskop dari kardus bekas yang kita buat sendiri? Nanti dilapisi kertas kado dan dihias agar menjadi lebih cantik. Dengan cara ini, kita sebagai orang muda yang berperan kreatif sudah bisa membantu mengurangi sampah loh. Boleh tuh. Kita juga bisa mengiklankan melalui media sosial agar mudah mendapat respon masyarakat. Karena saat ini banyak yang menggunakan sosial media. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan tren atau sesuatu yang viral untuk menaikkan rating. Kan lumayan nih. Wah, bener banget. Gimana kalau aku coba buat iklannya pakai bahasa Jawa? Wah, kelihatannya keren nih. Coba aja, Dim. Pasti nanti bagus, unik, dan orang jarang-jarang loh ngiklanin produknya pakai bahasa Jawa. Siapa tahu dengan cara promosi gini produk kita bisa lebih laku banyak. Ya nggak sih? A few moments later. Kayak gini bukan sih? Nah, iya gitu. Keren banget iklannya. Tinggal diupload di media sosial nih. Iya, ngomongin tentang sosial media, aku baru aja lihat berita tentang bencana alam yang ada di NTT. Kalian tahu kan berita itu? Iya, tahu. Kasian ya, banyak yang kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya karena banjir bandang. Nggak cuma itu sih, bahkan menyebabkan korban jiwa juga. Waduh, penyebab terjadinya banjir di NTT itu apa sih? Banjir tersebut terjadi karena curah hujan yang tinggi akibat anomali iklim siklon tropis Roja, cuaca ekstrim, angin kencang, hingga gelombang tinggi dalam 5 hari di NTT. Selain itu, minimnya ketahanan bentang alam, kondisi hutan, dan lereng di sekitar aliran sungai juga membuat ketangguhan sungai dalam menahan jumlah curah hujan yang tinggi akan turun. Dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana kemungkinan sih menjadi penyebab munculnya korban jiwa. Mitigasi bencana? Apa tuh? Lah, belum tahu nih. Ya udah aku jelasin. Jadi, mitigasi itu hal yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Contohnya dengan membuat peta wilayah rawan bencana, membuat jalur evakuasi yang menjauhi sumber terjadinya bencana, melakukan sosialisasi di masyarakat tentang potensi dan bahaya dari bencana alam, dan masih banyak lagi deh. Oh, gitu. Terus dalam kasus banjir di NTT, tindakan mitigasi yang dapat kita lakukan itu apa? Nah, kita bisa mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, melestarikan hutan dan tanaman bakau, memperbanyak daerah resapan air,
membersihkan sungai, dan simulasi evakuasi jika terjadi banjir. Wah, kalau gitu aku mau lakuin semua itu deh dari sekarang, biar kita bisa mengurangi resiko dari banjir itu. Ada gak sih alat pengukur banjir gitu? Ada, namanya AWLR. Hah? AWLR? Apa tuh? AWLR itu singkatan dari Automatic Water Level Recorder. Jadi, alat ini berfungsi untuk mengukur tinggi muka air secara terus-menerus dan digunakan untuk memonitor ketinggian permukaan sungai. Oh, gitu. Tapi aku masih kasihan sama korban-korbannya. Kayaknya kita harus membantu mereka deh. Bener banget, kita sebagai orang muda harus berperan aktif, terutama dalam membantu saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Karena mereka berhak untuk menjalani kehidupan dengan baik, mendapatkan makanan dan minuman yang layak, dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Nah, hak-hak itu juga tertuang dalam isi Piagam PBB loh, yang dimana isi Piagam PBB itu menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Wah, aku baru tahu nih. Dan juga kalau kita mau berdonasi atau memberikan bantuan kita pada para korban bencana alam, bisa banget nih melalui m-banking. Jadi dipermudah banget kan? Iya dong, dan yang terpenting saat kita berdonasi itu bukan dari berapa jumlahnya, tapi seberapa ikhlas kita untuk berdonasi. Karena berapapun yang kita berikan pasti sangat bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Bener banget. Dan dengan kita berdonasi, kita sudah turut membantu mewujudkan dan mengamalkan isi dari Piagam PBB loh. Nah gitu guys, jadi kita harus ringan tangan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagai generasi muda, kita juga harus jadi anak muda yang kreatif, inovatif di era sekarang ini. Jika bukan kita yang memulai, lantas siapa? Semangat teman-teman! Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kelompok 19. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.